Si Pintar Digital, welcome back to the Marketing Playbook episodes 6. Tepuk tangan dulu. Oke, seperti biasa Pandin. Yes. Hari ini sudah bulan November. Ya. Waktu kita syuting. Betul. Dan biasanya kalau di akhir tahun itu kita akan ngobrolin tentang prediksi tren marketing di tahun depan. Yes. 2025. Betul. Kayaknya pertama kali syuting sama Pak Andin itu prediksi waktu mau tahun 2022 kalau nggak Betul. salah ya. Kita syuting 2021 dan itu kita melihat trennya dan beneran tuh Bu. Terjadi. Kita Udah kayak peramal ya. terjadi. Nah sekarang kita 2024 mau bukan meramal sih, mau ngobrol, Betul. sharing tentang tren apa yang akan terjadi di tahun 2025 kira-kira. Jadi Seperti kita apa? bisa siap-siap juga gitu Iya. ya. Oke, langsung masuk aja ke poin yang pertama Pak Andin. Yes. Apa yang akan terjadi? Nah, sebelum kita ngomongin apa yang terjadi, kita kan akan banyak sekali ya Bu, hal-hal yang baru. Ada teknologinya, atau ada platformnya dan seterusnya. Tapi kita akan kembali dulu ke basicnya dalam marketing itu, yaitu adalah komunikasi. Nah, Setuju. jadi kita udah punya banyak platformnya, tapi kita kadang-kadang lupa bahwa intinya itu adalah mau menyampaikan pesan apa, gitu ya. Yang kadang-kadang kita udah fokus langsung ke formatnya harus reels. Formatnya harus pakai VR, formatnya harus pakai AR, atau harus pakai AI gitu. Tapi kita kadang-kadang lupa bahwa core-nya dari marketing ini adalah sebenarnya menyampaikan pesan. Menyampaikan pesan. Kepada target audiens yang relevan gitu ya. Nah ini dia yang kita perlu bahas dulu agar nanti pesannya mau pakai platform apapun nggak masalah, tapi pesannya harus jelas dulu. Jadi apakah tren 2025 itu marketing kembali harus, maksudnya para marketer Yes. harus kembali diingatkan dan Ya. mengingat Ya. marketing itu sebenarnya sama dengan mengkomunikasikan sesuatu. Betul. Gitu kan. Betul. Dan kita mau semakin banyak yang kita bahas juga tentang Ya. top of the funnel dan sebagainya. Ya. Itu kita mau apa yang kita komunikasikan dapat awareness sebanyaknya. Betul. Tapi jangan lupa kepada basicnya, apa sih sebenarnya yang lo mau sampaikan. Benar. Kadang-kadang kita sebagai marketer udah pusing dulu. Iya. Formatnya ini viral gak? Ini judulnya gimana? Kira-kira orang suka nggak? Tapi sebenarnya yang harus kita pikirkan adalah orang ngerti nggak Iya. apa yang mau kita sampaikan. Benar. Sebenarnya itu sih. Pesannya itu apa gitu Iya. ya. Jadi Nah, itu jadi playbook nomor 1. ya, yaitu marketing kembali ke core-nya Core-nya. atau ke basic-nya, yaitu adalah communication. Dan social media strategist Purwadika tadi bilang juga titip pesan Ci katanya ya kan. Ada di sini nih dia nih. Dia bilang sekarang banyak juga brand yang kayak terlalu banyak komunikasi Di satu platform, tapi lebih baik tuh satu komunikasi walaupun berbeda platform. Benar. Jadi nggak terlalu banyak komunikasinya ditumpah ruahkan jadi Iya. satu, tapi kita sebar di berbagai platform, tapi komunikasinya satu. Benar, too much information juga nggak bagus. Betul. Jadi kadang-kadang itu yang aku pikir kan Pak, kayak sekarang misalnya Purwadika mau launching satu produk baru. Nah kita kan pikirin marketing campaign-nya dan Ya. sebagainya kan. Tapi yang sekarang aku alami adalah oke, message dari produk ini apa sih? Apa Ya. sih yang mau disampaikan? Betul. Sesimpel cuman syuting sendiri pakai IG story doesn't matter. Ya. Asal pesannya nyampe. Betul. Itu yang paling penting. Yes. Oke, Bu. that's Jadi good. itu ya yang pertama. Apapun nanti teknologinya, seperti apapun platformnya, tapi pesannya dulu yang akan kita sampaikan. Nomor Oke, satu. Nomor 1. Nomor dua. Nah, ngomong-ngomong tadi soal platform dan format, Bu. Jadi kan kalau kita dulu basicnya semuanya teks dulu. Oke, teks ya. Teks base gitu. Terus ada grafiknya, ada fotonya. Terus mulai ada video gitu. Nah, terus carousel gitu kan. Dan memang sekarang dengan tren yang sekarang berlangsung sampai ke 2025 ini diprediksi video akan makin mendominasi. Video marketing akan makin mendominasi. Betul. Jadi apalagi terutama short video. Karena kan kalau sekarang kita tidak sadari semua platform sekarang jadi video based, Bu. Kalau dulu orang di Twitter atau di X formatnya biasanya text based. Sekarang isinya video juga. Orang di LinkedIn biasanya text based. Sekarang isinya ada video juga. Bahkan ada satu tab khusus tuh video. Di Facebook video, di YouTube video dan shorts, di Instagram video, di TikTok video gitu. Jadi semuanya video. Akhirnya brand pun kemudian harus mencoba beradaptasi gitu ya untuk bisa prioritasnya ke sini. Ya. Nah tadi apakah dalam bentuk format singkat gitu ya, mau ngomong sendiri reels, kan kita kadang-kadang lebih suka carousel gitu ya. Ada yang lebih suka single image gitu. Ya. Nah, tapi karena orang-orang sekarang makin fokusnya ke video, maka
brand harus bisa lebih fokus ke sini, tapi attention span makin pendek, Bu. Jadi videonya emang harus benar-benar bisa mencuri perhatian dalam waktu 1-3 detik pertama. Ini mau ngomongin tentang apa nih gitu kan. Jadi kembali ke pesan yang mau dan disampaikan. harus jelas juga pesannya. Betul. Gak cuma singkat tapi kayak apa gitu. Iya. Ada yang bikin video 1 detik, Bu. Tit gitu doang kan. Iya. Cuman apa pesannya, nyampe apa enggak gitu. Ngerti. Ngakalin algoritma kan Iya. biar play-nya tinggi. Cuman akhirnya value atau message-nya itu sebenarnya apa gitu. Jadi memang video marketing itu kita pernah bahas yang 2021 kan, kita prediksi 2022 video marketing akan makin membooming. Dan ternyata memang benar kan. Sekarang orang-orang bikin reels, video di TikTok, you name it, semua video base gitu. Karena kan kembali ke basic yang tadi nomor 1, it's all about communication. Nah kadang-kadang kalau kita tulis gitu kan, text base, nggak bisa juga semuanya punya kemampuan copywriting dan storytelling yang clear. Nah kadang-kadang ya dengan komunikasi seperti ini kan mungkin jauh lebih mudah untuk menyampaikan esensinya apa sih yang mau kita jual. Nah, cuma kalau bicara mengenai video marketing juga, tadi benar yang Pak Andin ingetin juga, jangan cuman formatnya video, tapi komunikasi nggak clear, jelas, yang ada pusing, ya kan? Ya rame doang atau orang malah nggak dapat sama sekali gitu, pesannya juga nggak nyampe akhirnya. Betul, setuju. Jadi yang nomor 2, format video marketing masih akan terus meningkat. Dan brand untuk marketer juga harus memanfaatkan format ini dalam menyampaikan pesan marketing. Gitu. Nah, aku kepikiran yang nomor 3, Pak. Apa tuh? Yang nomor 3 ini kemarin kita discuss kan. Kita mau bahas satu buku. Nanti next di episode berikutnya. Ini ada bagus banget. Judulnya apa aku lupa tuh. The Storytelling. Building story brand. Building story brand. Betul. Jadi nomor 3 menurut aku marketing di tahun 2025 is all about storytelling. Jadi storytelling itu salah satu yang penting untuk dipahami dan dimengerti, dikuasai dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kemarin kalau aku pikir ya semuanya itu kan masalah komunikasi. Kadang-kadang kita menceritakan sesuatu kan seperti ini, ya kan? Kita udah bahas tentang word of mouth marketing. Itu sebenarnya marketing is simple, gak rumit, karena menyampaikan sesuatu dalam bentuk cerita, genuine, apa adanya, dan bisa menceritakannya dengan baik. Gitu kan. Nah, jadi menurut aku sebagai marketer atau brand owner itu juga harus mengerti storytelling. Bagaimana merangkai sebuah storytelling yang bagus untuk menceritakan value proposition dari bisnisnya, ya kan? Pesan apa yang mau disampaikan supaya orang ngerti. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat influencer aja, Pak. Kemarin aku bahas juga dengan anak-anak konten marketing gitu ya, sosmed. Kalau kita lihat influencer kan ada influencer yang cuman visual saja, tidak ada engagement. Tapi ada influencer yang memang jago banget nih storytellingnya. Di story dia cerita, dia rekomen, dan kita bisa lihat brand-brand yang tap in tuh luar biasa banyak. Karena kemampuan storytelling itu sesuatu aset menurut aku yang sangat berharga. Memang kadang-kadang kita kan kalau bikin di story mau ceritain sesuatu aja udah buntu ya. Tapi sebenarnya people enjoy it gitu loh. Untuk mengerti sesuatu dalam konsep storytelling itu menurut aku akan masuk dan nyerapnya itu lebih besar lagi. Gitu. Menurut Pandin gimana? Jadi akhirnya tadi nyambung, Bu. Nomor 1, 2, 3. Nomor 1 pesannya apa? Tadi kan kita punya value proposition, kita mau menyampaikan apa nih. Yang kedua dalam format apa? Yang mana itu video. Yang ketiga adalah itu harus bisa menceritakan sesuatu nih. Jadi produknya air mineral, tapi air mineral misalnya gitu karena kebetulan di depan ada air mineral gitu. Atau produknya ada kopi gitu. Tapi gimana nih story orang-orang dengan mengkonsumsi ini? Yang akhirnya relate dan relevan. Karena kan sosial media kata kuncinya relevansi, relatability dan emotional. Betul. Nah, mungkin dibahas juga storytelling sedikit aja supaya teman-teman ada insight. Jadi di buku itu sebenarnya bagaimana cara menciptakan storytelling yang baik untuk sebuah brand. Jadi dibilang ada target market, ya kan? Target market ini punya problem, ya kan? Target market ini setiap target market kita menciptakan sebuah produk ataupun bisnis pasti mau memecahkan sebuah masalah. Jadi bagaimana menciptakan storytellingnya? Target market ini punya problem, lalu kita sebagai penolongnya memberikan solusi. That's simple. Untuk akhirnya dia bisa mencapai ke sesuatu yang dia inginkan. Gitu. Setuju. Nah, itu dia. Jadi storytelling akan menjadi tren ya. Bagaimana tantangannya kita bisa mengemas pesannya dalam format tadi video yang memang diprediksi akan terus meningkat di 2025 dalam cerita yang dekat dengan audiens kita.
Nah, Pak, kalau bicara mengenai video, balik lagi ke playbook number 2 ya. Jadi jangan teman-teman salah artiin juga kayak, oh berarti text based sudah nggak works dong. Nah, tadi yang kita kasih catatan adalah kalau kemampuan copywriting dan storytellingnya clear dan orang itu ya kan medium apapun, format apapun asal dimengerti, that's good. Cuma prediksinya memang orang sekarang lagi menikmati video marketing banget, kayak gitu. Setuju. Kita masuk ke yang nomor 4. Oke, Pak. Nah, yang di nomor 4 ini adalah the rise of micro influencer. Jadi kalau dulu kita sebutnya KOL, Key Opinion Leader. Nah, kalau sekarang namanya KOC, Key Opinion Customer. Nah, jadi kalau biasanya kan ada produk skincare atau make up nih, kita biasanya placement ke seleb yang memang selebgram, seleb talk yang memang di bidang beauty. Followernya 1 juta, followernya 100.000 gitu. Nah, itu satu hal, tapi sekarang orang-orang tuh lebih percaya dengan the real customer. Followernya mungkin cuma 5.000, mungkin cuma 10.000, tapi begitu orang ini cerita, tadi kembali ke storytelling, dan dia adalah pengguna langsung, dan dia profilnya juga nggak tinggi-tinggi amat secara follower, mungkin nano mikro gitu ya, itu jauh lebih autentik, jauh lebih dipercaya, dan jauh lebih dekat. Kayak bukan orang yang jualan gitu, kayak teman kita sendiri gitu kan. Bu Mendy misalnya hari ini foto 1 gelas Arabica gitu terus teman-temannya kayak pengen gitu kan. Orang-orang yang lebih dekat ini, yang audiensnya lebih kecil ini dipersepsikan lebih natural gitu, nggak terlalu jualan. Nah, jadi mungkin tetap ada yang besar, kita tetap placement yang mega, yang makro. Tapi sekarang yang kecil-kecil ini makin banyak. Kalau kita lewat kayaknya ini orang nggak kayak jualan, tapi kayaknya jualan, tapi kayaknya enggak gitu. Nah, itu sebenarnya ternyata adalah placement juga dari brand-brand, kemudian melihat sosok-sosok ini itu menarik kalau mereka bisa bercerita tentang experience-nya dari produk yang mereka sedang konsumsi atau mereka sedang gunakan. Setuju Pak, makanya kan kemarin juga di The Marketing Playbook ada banyak juga beberapa yang komen tentang affiliate. Ya benar. Nah jadi kalau bicara mengenai tadi key opinion customer, memang kalau misalnya let's say di Purwadika kita sudah mempraktekkan ini, ya kan? Tadi kita udah bahas juga sebelum di episode sebelumnya tentang word of mouth. Karena orang itu membeli sesuatu itu berdasarkan rekomendasi dari teman, dan kadang-kadang kan rekomendasi kalau kita bicara mega influencer, orang takutnya kayak iklan banget nih. Bener gak sih nih orang pakai. Tapi saya beberapa tahu juga mega influencer atau makro influencer itu benar-benar tidak mau merekomen produknya kalau mereka nggak pakai Pak. Jadi memang sekarang itu yang cuman di endorse tapi nggak menggunakan, kayaknya sekarang orang udah makin pintar. Ya kan, market udah makin smart, nggak bisa lagi beli iklan yang ya udah deh just iklan, itu kan iklan gitu kan. Tapi I think mega influencer sama makro influencer juga harus mencoba benar-benar produknya dan mereka merekomendasikan dari pengalaman mereka. Karena mereka juga istilahnya sebuah brand kan. Kalau sampai nggak trusted dan itu produknya zong gitu kan, nama mereka juga dipertaruhkan gitu. Tapi contohnya yang aku pengen kasih sharing adalah bagaimana sih teman-teman bisa mempraktekkan si tadi key opinion customer ini. Teman-teman juga bisa untuk membangun affiliate program. Jadi boleh juga customer, kan kita udah belajar tadi ya B2C to C. Jadi bagaimana memanfaatkan customer yang ada bisa menjadi agent-agent kita nih, bisa menjadi perpanjangan tangan untuk mengkomunikasikan produk kita dan dari pengalaman mereka. Jadi kayak di Purwadika kita punya community partner di mana alumni kita, student kita menjadi bagian dari community partner tersebut untuk bisa mempromosikan tentang pengalaman mereka di Purwadika. Dan itu menurut aku sangat powerful. Walaupun followers mereka bukan mega atau makro, cuman teman-teman mereka, circle mereka akhirnya tahu gitu loh pengalaman mereka. Itu contohnya. Ya kan Pak? Itu dia. Nah kemarin juga sekalian cerita juga. Jadi kan anak saya baru dirawat di rumah sakit. Nah ini ada pengalaman juga nih. Saya sebagai istilahnya tadi key opinion customer. Jadi suster-suster di lantai perawatan itu memang ramah-ramah Pak. Nah jadi waktu sudah mau pulang, dia susternya bener-bener datengin saya dan dia bilang kayak gimana pelayanan kami di sini Bu, gitu kan. Oh bagus gini-gini nih. Nah kalau Ibu berkenan gitu kan, boleh dong isi Google review, gitu. Google review, gitu pendekatan seperti itu. Tapi karena kita merasakan bener-bener memang genuine, mereka punya pelayanan bagus, aku willing loh. Itu kayaknya aku jarang nggak pernah isi Google review, and then akhirnya aku isi. Tapi ya sama lah, susternya kan menyelipkan
promoin ya suster yang ini gitu. Padahal tapi nggak apa-apa, sebagai customer emang kita senang juga gitu. Dan aku rasa untuk orang-orang yang baca akhirnya kan juga jadi lebih percaya gitu. Karena customer sendiri loh yang sharing tentang itu. Itu dia. Sip. Jadi key opinion customer ini menjadi the next big thing untuk teman-teman bisa mengoptimalkan ya experience yang dirasakan oleh customernya, sehingga mereka willing untuk berbagi atau memang kita digandeng gitu ya untuk bisa menyuarakan atau menyampaikan experience yang mereka sudah rasakan. Setuju. Itu nomor 4. Oke. Yang nomor 5 Pak. Yang kelima ini menarik karena kalau kita ngomongin masalah marketing, ini ternyata orang-orang itu sekarang pengen brand itu punya value sosial. Oke, social currency. Social currency. Jadi artinya brand ini, kalau saya beli brand ini berarti saya ikut terhadap pelestarian lingkungan. Kalau saya beli brand ini berarti saya ikut memberdayakan UMKM di lokal. Atau pengrajin di lokal. Atau brand ini ikut membersihkan sampah. Brand ini ikut recycle karena galonnya tidak dibuang gitu misalnya. Nah, jadi ternyata istilah kerennya adalah purposeful marketing. Jadi brand ini harus punya purpose juga untuk brand ini mengurangi emisi karbon dengan pakai electric vehicle misalnya kalau ride hailing gitu kan. Brand ini suka bersih-bersih pantai. Brand ini suka punya pemberdayaan pendidikan ke kaum-kaum marginal gitu. Nah, jadi artinya orang-orang ini pengen punya asosiasi kepada sesuatu yang purposeful gitu, bahwa kalau aku beli brand ini tuh aku ikut mendukung sebuah gerakan titik-titik. Apalagi sekarang memang lagi tren SDG, Sustainable Development Goals gitu kan dari PBB, bahwa kita harus menjaga lingkungan, kita harus ikut mengentaskan kemiskinan, pendidikan, sosial, isu-isu sanitasi dan seterusnya. Gitu. Nah itu yang menarik sama Pak Andin. Kalau misalnya teman-teman yang nonton nih, tapi kan aku kan bukan produk yang bisa ramah lingkungan gitu kan. Nah sebenarnya nggak juga seperti itu. Tapi sebenarnya brand itu dalam menawarkan produk, jadi harus ada purpose-nya juga. Jadi contohnya aja deh Purwadika gitu ya. Nah aku kasih contoh Purwadika. Kita adalah education gitu kan. Kita education center di mana orang belajar. Tapi yang kita punya campaign kan adalah waktu itu life changer. Karena kita mau ada purpose-nya. Jadi nggak cuma belajar. Produknya apa? Sekolah ya. Sekolah orang tahu belajar. Belajar terus untuk apa? Untuk dapat ilmu gitu kan. Nah tapi kan kita mau touch emotionnya. Gak cuman belajar doang, tapi dengan belajar ini hidup kamu diubahkan. Jadi istilahnya kamu berubah gitu secara hidup, lebih meningkat secara value dan lain-lain. Nah, itu yang kita mau angkat. Jadi dari sisi emotionnya ada, dari sisi purpose-nya juga ada. Gitu. Jadi purpose tadi tidak hanya terbatas ke satu bidang ya, tadi lingkungan saja misalnya, tapi pendidikan, sosial ini juga kemudian kita punya impact tadi ya. Produk kita itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Benar. Gitu. Benar. Makanya kan orang kan bilang kalau misalnya kayak fashion designer dan lain-lain kan mereka produknya baju. Tapi beyond that adalah mereka mau orang yang pakai itu terasa lebih cantik, lebih percaya diri, mengetahui value dirinya. Nah itu kan purpose-nya kan, purposeful-nya gitu loh. Nah seperti itu sih Pak. Itu dia. Jadi artinya kita tidak hanya sekedar komersil, tapi juga apa nih makna yang ada di dalam produknya maupun di balik brandnya itu apa yang ingin disampaikan kepada konsumennya. Nah, kita masuk ke yang terakhir nih Bu. The last but not least, ini yang semua orang pasti katakan, jadi sengaja memang kita taruh di akhir, yaitu adalah AI. Kepanjangannya anak intern. Artificial Intelligence. Kecerdasan buatan. Jadi tantangannya adalah gini Bu. Terus makin banyak. Kita bisa tuh bikin video tanpa harus syuting gitu kan. Foto aja, videonya bisa ngomong sendiri. Bahkan gak usah ngomong, diketik aja udah keluar suaranya gitu. Atau bahkan gak usah foto, pakai Photoshop yang sekarang udah ada toolsnya dari mereka, atau mau pakai AI yang lain udah bisa langsung keluar wujudnya. Tiba-tiba ada kopi, tiba-tiba bajunya ganti, tiba-tiba ada gunung gitu. Yang artinya banyak banget nih tools yang sekarang bisa kita pakai. Tinggal tantangannya adalah kemudian toolsnya ada banyak. Itu menghemat waktu pasti. Pekerjaan kita jadi lebih cepat. Namun ternyata Bu, orang-orang itu lebih suka tetap dengan sentuhan emosi manusia atau kreativitinya gitu ya. Jadi marketer di sini harus bisa memberikan prompt yang tepat di awal dan bisa merefine hasil output yang dikasih oleh AI. Nggak bisa langsung
oke ini udah bagus langsung tayang gitu. Tapi memang benar-benar kita yang bisa fine tuning atau merevisi kembali sehingga ini kena di hati audiensnya gitu. Jadi AI is one thing, tapi kreativitas, emosi, empati kepada target market kita is another thing yang harus mengimbangi kecanggihan AI tadi. Nah, makanya kan kita pernah bahas adalah AI itu tidak akan mereplace. Jadi jangan takut ya kan para marketer, karena masalahnya AI itu kan kecerdasan buatan. Betul. Jadi kalau misalnya kemarin aku baru ada acara talk, kalau misalnya kita terus cekokin gitu AI dengan misalnya buah stroberi warnanya orange gitu. Terus dia juga akan taunya itu orange kan. Jadi tidak bisa mengalahkan kreativitas manusia. Nah, jadi pas kemarin aku acara talk juga bagus banget, ada Edozel bilang, marketer tidak akan terkalahkan oleh AI. Tapi marketer akan terkalahkan oleh marketer yang menggunakan AI gitu loh. Jadi memang ini kita harus lebih pintar ya daripada kecerdasan buatan, kita harus mempergunakan AI dengan sebaiknya. Dan sekarang memang benar Pak, semuanya jadi cepat, mudah untuk mencari ide, ilham dan segala macam, dibantu juga dalam proses production. Kalau punya foto pun sekarang bisa pakai foto, nggak perlu lagi beli cabe dan lain-lain, settingannya bisa langsung AI gitu loh. Nah, tapi bagaimana marketer tetap harus bisa menguasai gitu loh ya. Tetap kreatif. Ini AI hanya pendamping, membantu. Betul. Gitu. Nah, tadi poin-poin tadi kita ambil dari berbagai referensi ya Bu. Kita ada dari Kantar Marketing Trends 2025, dari Hootsuite Social Media Trends 2025, dan Forbes Digital Marketing Trends 2025 and Beyond. Nah, jadi itu tadi bahan bacaan untuk yang pengen tahu lebih lanjut, dan biar kita ada sumbernya gitu ya. Kita nggak asal ngomong gitu. Benar ya. Jadi kita reliable gitu ya, dan trusted. Nah, jadi mungkin kita ulang Pak. Kita bahas dari yang pertama. Yang pertama tadi adalah marketing back to the communication. Yang kedua adalah formatnya yang akan makin mendominasi di tahun 2025 adalah video. Jadi video marketing bakal rising terus. Yang ketiga adalah storytelling. Ini harus difahami oleh marketer bagaimana bisa menyampaikan pesan dengan format yang lagi naik, dengan pesan yang nyampe dan dekat dengan audiensnya. Yang keempat adalah key opinion customer. Bagaimana sosok-sosok yang bukan siapa-siapa ini ternyata bisa mempengaruhi lebih baik gitu ya, dan teman-teman yang mega dan makro pun harus mengikuti formula ini biar nggak tergantikan gitu. Yang kelima adalah purposeful marketing, bahwa brand tidak hanya sekedar komersial tapi orang ingin mendapatkan sebuah value atau impact dari bisnis itu sendiri. Dan yang terakhir adalah AI. Jangan sampai AI ini tidak dimanfaatkan dengan optimal, tapi juga jangan hanya menggunakan AI saja tanpa campur tangan marketer untuk bisa memberikan sentuhan kreativitas di sana. Nah I think itu Marketing Playbook episode 6. Jadi nggak akan banyak perubahan terlalu banyak dari tahun 2024 dan sebelumnya, karena marketing akan terus berputar ke situ. Makanya kita mau ingatkan lagi sama teman-teman, jangan lupa back to basic communication, lalu formatnya, terus tadi harus ada purposeful marketing, ya kan? Dan yang nanti mungkin akan terus growing adalah AI. Teman-teman harus memanfaatkan itu dengan baik. I think that's all for Marketing Playbook episode 6. See you on the next episode. Thank Bye. You.